Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Salam sehat dan semangat. Hari ini sebelum kita mempelajari tantangan zaman milenial, kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami akan belajar, beri kami hikmat-Mu sehingga kami mampu untuk berkonsentrasi dan semangat untuk belajar. Ampunilah dosa-dosa kami, sehingga tidak ada yang menghalangi kami memahami keinginan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengandalkan pertolongan Allah menghadapi tantangan milenial. Kedua, mengembangkan perilaku sesuai nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup masa kini. Ketiga, menganalisis kehidupan generasi milenial. Keempat, menganalisis tantangan-tantangan gaya hidup milenial. Kelima, menelaah masalah-masalah dalam kehidupan milenial. Keenam, menganalisis pentingnya integritas diri menghadapi tantangan gaya hidup milenial. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang tantangan zaman milenial, kita mempelajari dua dasar firman Tuhan. Yang pertama, Kejadian 19 ayat 15-16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Dalam firman Tuhan ini kita belajar perlunya mentaati Tuhan dalam segala situasi. Semakin bahaya situasi, semakin kepatuhan itu berharga. Mengabaikan pesan Tuhan, apalagi dalam situasi genting, sungguh sangat berbahaya. Satu dasar lagi terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk memiliki pergaulan yang sehat. Mengapa? Karena ternyata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita akan masuk dalam pembahasan. Siapa generasi milenial? Millennial generation disebut juga generasi Y. Menurut para ahli, generasi Y lahir tahun 1980 sampai 2000. Kenapa penting kita mengenal generasi Y? Karena ternyata generasi milenial ini adalah generasi yang memegang peran dalam pembangunan bangsa, khususnya bangsa Indonesia selanjutnya. Dalam buku statistik gender tematik, Profil Generasi Milenial Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa generasi milenial di Indonesia merupakan sumber daya manusia terbesar di era bonus demografi. Apa bonus demografi itu? Ternyata bonus demografi adalah fenomena langka. Biasanya akan terjadi satu kali dalam sejarah suatu bangsa, di mana proporsi jumlah penduduk usia produktif berada di atas 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Di Indonesia, dari 225 juta penduduknya, terdapat 81 juta orang yang termasuk generasi
milenial. Nah, sekarang kita akan belajar keunikan generasi milenial. Mereka memiliki ciri gaya hidup sendiri. Generasinya generasi milenial. Pada awalnya, Allah menciptakan manusia untuk menjadi rekan sekerja, mengelola seluruh bumi. Namun, semenjak kejatuhan manusia dalam dosa, banyak hal yang berubah. Zaman berkembang ditandai dengan perubahan dan perkembangan yang secara otomatis membawa kemajuan sekaligus masalah yang akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Inilah ciri gaya hidup generasi milenial. Yang pertama, generasi milenial terbuka terhadap inovasi. Masyarakat menyambut setiap penemuan baru dengan antusias, seperti dalam bidang kesehatan, juga dalam bidang penggunaan teknologi yang canggih. Yang kedua, generasi ini memiliki slogan "Time is money", sangat menghargai waktu. Yang ketiga, generasi milenial bertindak rasional daripada irasional. Masyarakat modern tidak lagi terlalu terikat pada tradisi atau adat istiadat. Yang keempat, ciri gaya hidup generasi milenial itu menghargai prestasi. Setiap pekerjaan atau jasa berhak mendapatkan imbalan yang setimpal. Yang kelima, masyarakat milenial itu memiliki ciri khas bebas berpendapat. Jadi, perbedaan pendapat bagi mereka dapat diterima dengan baik. Yang terakhir, mereka menghargai harkat hidup orang lain. Ini adalah tantangan gaya hidup yang berkembang di zaman milenial. Yang pertama adalah individualisme, paham yang menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Bagi individualisme, kepentingan pribadi adalah norma, acuan, atau dasar yang paling penting untuk menentukan sebuah kesimpulan. Yang kedua adalah hedonisme, paham yang menjadikan kesenangan sebagai pusat tindakan. Kaum hedonis menjalani kehidupan dengan bersenang-senang, berpesta pora, dan berpelesiran sebagai tujuan utama hidup. Mereka tidak memikirkan apakah hal itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Yang ketiga, konsumerisme, paham yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Hal tersebut menjadikan manusia pecandu dari suatu produk, sehingga ketergantungan terhadap produk tersebut tidak dapat atau susah dihilangkan. Materialisme, pandangan hidup yang mendasarkan segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, pada materi atau kebendaan semata-mata. Ajaran materialisme menetapkan bahwa kehidupan dunia merupakan puncak tujuan manusia dan kebahagiaan dititik beratkan pada kehidupan materi dan kesejahteraan hidup. Yang kelima adalah sekularisme, konsep kehidupan yang harus terpisah dari atau kepercayaan. Paham ini menganggap bahwa urusan keagamaan atau ketuhanan tidak boleh dicampur dengan urusan negara, politik, dan pemerintah. Penganut paham sekular akan memisahkan agama dari kehidupan. Tantangan lain adalah terjadinya degradasi moral.
New morality adalah istilah yang menunjukkan adanya sikap moral baru yang bertentangan dengan yang selama ini dianut masyarakat. Degradasi moral dapat terlihat dari seks bebas yang pertama, dan kedua contohnya adalah aborsi. Zaman dahulu, seks hanya bisa dilakukan ketika sudah menikah. Seiring dengan perubahan zaman, maka hal itu dianggap menjadi biasa atau lazim dan dapat dimaklumi. Bagi sebagian remaja, hubungan seksual telah dianggap sebagai bagian yang normal dari kencan. Mereka bertemu, berkencan, melakukan hubungan seks, lalu berpisah, mencari jalan masing-masing. Namun firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 14 mengatakan, jangan berzina. Manusia telah merusak seksualitas apabila melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan dengan cara yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan adalah perzinahan. Yang kedua adalah aborsi. Aborsi adalah gugurnya fetus dari rahim ibu. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja menjadi persoalan pada zaman modern ini. Aborsi lebih berbahaya dibandingkan dengan melahirkan dengan cara normal. Aborsi menyebabkan seorang ibu atau wanita mengalami komplikasi fisik dan menanggung beban perasaan bersalah. Selanjutnya adalah dehumanisasi, yaitu penghilangan harkat manusia atau suatu proses yang menjadikan tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Dehumanisasi terjadi saat manusia tidak lagi dihargai sebagai makhluk mulia. Dehumanisasi menempatkan manusia pada derajat yang rendah tanpa penghargaan yang layak. Teman-teman, kita telah membahas siapa generasi milenial, gaya hidup generasi milenial, tantangan yang dihadapi di zaman milenial. Sekarang kita akan berefleksi. Bagaimana gaya hidupmu sekarang? Apakah termasuk salah satu dari beberapa gaya hidup yang telah dijelaskan? Bagaimana caramu menghadapi gaya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kiranya teman-teman dapat menentukan gaya hidup yang dipilih dan merupakan gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Tolong kami memilih dengan tepat gaya hidup yang kami jalani sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.